Halo sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Privat. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas materi mengenai pembahasan soal UTBK Fisika Saintek 2021 bagian pertama. Oke, kita mulai aja ya. Sebuah balok bermasa 2 kg bergerak pada sebuah bidang datar licin dengan kecepatan 1 meter per second. Selanjutnya, balok menuruni sebuah bidang miring dengan kemiringan 30 derajat dan mengalami gaya gesek sebesar 7 Newton. Setelah sampai di dasar bidang miring, balok meluncur pada bidang datar licin pada kecepatan 2 meter per second. Jika percepatan gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 meter per second kuadrat, kedua bidang datar berbeda memiliki beda ketinggian titik-titik meter. Nah, opsinya kurang lebih seperti ini. Untuk memudahkan sahabat privat memahami materinya, kita bisa gambar simulasi gambarnya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ketika bergerak, kecepatan awalnya itu adalah 1 meter per second, lalu dia menuruni bidang miring. Nanti yang ditanya itu adalah ketinggian yang di sini nih, ya. Nah, untuk mengetahui ketinggiannya, ada baiknya kita menentukan dulu nih, gaya yang bekerja pada bidang miring ini apa aja sih? Nah, untuk lebih mudahnya kakak gambarkan seperti ini ya. Jadi, gaya yang ada pada bola ini ketika menuruni bidang miring ada W sin 30, FG, W cos 30 sama gaya beratnya yaitu W. Tapi di sini kita gunakan gaya yang menyebabkan bergerak dan gaya yang menghambat bola ini untuk bergerak. Sehingga nanti kita bisa gunakan persamaan ini. Hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, tadi kita cari gaya yang menyebabkan bola ini bergerak dan yang menyebabkan bola ini diperlambat. Maka akan didapatkan persamaannya yaitu W sin 30 dikurangin FG sama dengan M dikali A. W cos 30 sama W-nya nggak usah dipakai karena tidak mempengaruhi benda ini bergerak. Nah, dari sini kita tinggal input aja angkanya. W-nya itu adalah massa kali gravitasi yaitu 2 dikali gravitasi S10 yaitu 20 sin 30 itu adalah 0,5 dikurangin FG, di mana FG-nya itu adalah 7 dari soalnya dan masanya itu adalah 2 dikali A. Maka akan kita dapatkan percepatannya itu adalah 1,5 meter per second kuadrat. Kenapa kita cari A? Nanti ketika kita cari A, kita bisa nih menentukan jarak lintasan pada bidang miringnya. Nah, untuk menentukan jarak atau lintasan pada bidang miringnya, kita bisa menggunakan persamaan GLBB ya, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A kali S ya. Nah, di sini kan di soal diketahui ya ketika dia turun kecepatan ternyata 2 meter per second nih. Dan V0 itu masih dalam kecepatan 1. A-nya sudah didapatkan 1,5, nanti kita bisa nih nentuin nilai S-nya. Maka nanti kita input aja angkanya. 2 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 tambah 2 dikali 1,5 dikali S. Maka dari sini kita jabarkan 4 sama dengan 1 tambah 3S. Dari sini akan kita dapatkan kalau S-nya itu sama dengan 1 meter. Nah, setelah kita menentukan jarak atau lintasan pada bidang miring, nanti kita bisa menentukan ketinggian pada kedua permukaan. Nah, nanti kita bisa nih proyeksiin gambar ini seperti menjadi segitiga ya. Ini ada S, ada H, dan sudutnya 30 derajat. Nanti H-nya inilah yang akan kita cari. Nah, untuk menentukannya kita bisa menggunakan persamaan trigonometri, di mana sin 30 sama dengan depan dibagi miring ya. Sin 30 itu adalah 0,5, H-nya itu adalah sisi depan yang akan kita cari, dan S-nya itu adalah 1 meter. Maka akan kita dapatkan kalau H-nya itu adalah 0,5 meter. Nah, sampai sini masih mudah kan? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Dua sumber bunyi A dan B serta dua sumber bunyi A dan B serta pengamat O terletak pada sumbu X seperti pada gambar. Kedua sumber bunyi menghasilkan bunyi dengan frekuensi F. Cepat lambat bunyi di udara adalah VU. Pengamat O diam, sumber bunyi A bergerak ke kiri dengan laju VA sama dengan 0,25 VU dan sumber B bergerak ke kanan dengan laju VB sama dengan BVU. Jika selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber menurut O adalah 2/15 F,
maka nilai B sama dengan berapa, gitu ya. B yang di situ tuh maksudnya ini ya, BVU, B-nya berapa. Nah, opsinya kurang lebih seperti ini ya. Untuk menentukan nilai B, nanti kita butuh bantuan dari efek Doppler ya. Kita tahu kalau efek Doppler itu punya persamaan FP sama dengan VU plus minus VP per VU plus minus VS dikali FS. Nah, di sini kita lihat nih, kalau A dan B itu sama-sama menjauhi O ya, atau menjauhi pendengar. Nanti kita bisa cari frekuensi pendengar O terhadap A, dan kita bisa cari frekuensi pendengar O terhadap sumber B, gitu ya. Nah, kita cari dulu nih, ketika O mendengar A, nanti kita bisa pakai persamaan ini. FP1 sama dengan VU per VU tambah VA dikali FS, ya. Kenapa VP-nya nggak ada? Karena si O-nya itu lagi diam. Dan kenapa si VA-nya positif? Ya, karena di sini sumbernya itu menjauhi pendengar. Ketika sumber menjauhi pendengar, maka VA-nya itu pasti positif di bawahnya, ya. Nanti di sini kita tinggal input aja datanya. V udaranya adalah VU, ya. Terus ditambah V sumbernya itu atau VA adalah 0,25 VU, ya. Dikali Fs, ya. Maka nanti akan kita dapatkan kalau Fp1 sama dengan VU per 1,25 VU dikali Fs. Nanti VU-nya bisa dicoret nih. Makanya akan didapatkan kalau frekuensi pendengar pertama atau frekuensi pendengar O terhadap A itu adalah 4/5 dikali Fs. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan frekuensi pendengar O terhadap B, ya. Di sini bisa kita cari kalau kalau FP2 sama dengan VU per VU tambah VB dikali Fs. Nah, di sini sama juga nih, nggak ada VP-nya karena si O-nya itu diam. Dan VB-nya bernilai positif karena sumber B, dia itu menjauhi si pendengar O. Makanya VB-nya itu adalah positif. Nanti sahabat privat tinggal input aja nih angkanya. Data yang diketahui, VU udaranya adalah VU per VU tambah BVU dikali Fs. Nanti akan didapatkan kalau FP2 sama dengan VU per buka kurung 1 tambah B kali VU dikali F. Gitu ya, ini kan karena angkanya nggak diketahui ya. Jadi nanti untuk mempermudah kita ubah bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya nanti akan kita dapatkan kalau FP2-nya itu sama dengan 1 per 1 tambah B dikali F. Karena VU-nya nanti kita coret. Selanjutnya, nanti kita bisa cari delta FP-nya. Tadi kan kita udah tahu ya kalau delta FP, frekuensi pendengar O terhadap A dan B adalah 2/15 dikali frekuensi sumbernya. Lalu nanti dari sini kita bakal mengetahui nih nilai B-nya dengan persamaan ini. Ya, kita ingat namanya delta itu berarti frekuensi pendengar 1 dikurangi frekuensi pendengar 2 sama dengan 2/15 Fs. Nah, dari sini kita tinggal masukin aja nih, FP1 kan tadi 4/5 F dikurangi 1 per 1 tambah B dikali F sama dengan 2/15 F. Nah, F-nya itu adalah frekuensi sumbernya. Nah, di sini nanti F-nya bisa dicoretkan, dapat jadi 4/5 sama dengan 2/15 sama dengan 1 per 1 tambah B. Ya, dia pindah ruas. Gitu ya. Habis itu nanti kita tinggal kurangin aja deh. 12/15 dikurangi 2/15 sama dengan 1 per 1 tambah B. Dari sini akan didapatkan 10/15 sama dengan 1 per 1 tambah B. Nanti kita bisa kali silangkan. 10 tambah 10B sama dengan 15. Berarti 10B-nya sama dengan 5. Dan akan didapatkan kalau B-nya itu sama dengan 0,5. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Sampai sini masih mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah pipa U diisi 2 cairan A dan B. Rapat massa cairan B 2 kali rapat massa cairan A. Dan rapat massa cairan A adalah 1000 kali rapat massa udara. Ketika ujung atas pipa B ditiup mendatar dengan kelajuan udara V, tinggi kolam cairan pada pipa A sama dengan HA. Dan tinggi kolam cairan B sama dengan HB. Dengan HA dikurang 2HB sama dengan H cm. Keduanya diukur dari garis L.
jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, besaran V adalah titik-titik meter per second. Nah, nanti kurang lebih opsinya seperti ini ya. Nah, kira-kira nanti besar kecepatannya berapa nih? Gitu. Nah, untuk mengerjakannya, kita harus tahu dulu nih. Sebenarnya kalau misalnya namanya pipa U, kita bisa pakai persamaan hidrostatis ya. Misalnya tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Cuma karena ada angin yang berlewat pada pipa B, pada tabung B, ini jadi mengubah banyak persamaan ya. Jadi pada kasus ada udara ini nanti kita bisa menggunakan persamaan Bernoulli juga. Ya, nanti kita tahu nih kalau persamaan Bernoulli bisa kita dapatkan dengan menggunakan persamaan ini ya. VA tambah setengah rho U kali VA pangkat 2 tambah rho U dikali G kali HA sama dengan PB tambah setengah rho U VB pangkat 2 tambah rho U G kali HB ya. Ini persamaan Bernoulli karena ada udara yang lewat pada tabung pipa B. Nah, di sini kita analisis nih yang dari persamaan ini yang ada apa aja. Nah, di sini kan ada angin lewat ya di pipa B, tapi nggak ada angin yang lewat di tabung A. Berarti nanti ini bisa kita abaikan nih ya. Ini bisa kita abaikan. Habis itu kita juga tahu nih kalau di sini kan mempunyai ketinggian yang sama ya. Jadi nggak punya selisih ketinggian nih. Jadi kita bisa abaikan rho UGHA sama rho UGHB-nya bisa kita abaikan. Jadi nanti persamaan yang ada kurang lebih seperti ini. PA sama dengan PB tambah setengah rho kali PB pangkat 2. Ini karena nggak ada kecepatan udara yang lewat pada tabung B. Ini nggak ada karena emang ketinggiannya sama gitu ya, tidak punya selisih ketinggian. Ini persamaan karena ada angin dan persamaan Bernoulli. Lalu kita masukin lagi nih ke persamaan Pascalnya ya pada pipa U. Nah, pada pipa U nanti berlaku persamaan Px sama dengan Py ya. Di sini tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Cuma di sini kita harus tahu nih karena adanya udara ya. Jadi nanti persamaannya adalah PA tambah rho A kali GHA sama dengan PB tambah rho B kali GHB. Kalau seandainya nggak ada angin yang lewat pada titik B, sebenarnya kita bisa abaikan PB sama PA-nya. Tapi karena ada udara, ada kecepatan udara, nanti PA sama PB pasti nggak sama. Karena kita tahu nih kalau PA itu sama dengan PB tambah setengah rho PB pangkat 2. Nah, dari persamaan atas dan bawah, nanti kita bisa substitusikan persamaannya menjadi seperti ini ya. Nanti PA-nya kakak tukar jadi ini ya. Jadinya PB tambah setengah rho UVB kuadrat ya, tambah rho A kali GHA sama dengan PB tambah rho B kali GHB. Ini adalah persamaan hukum Pascal pada pipa U ya, bukan persamaan Bernoulli-nya. Nah, dari sini nanti kita tinggal input aja nih angka-angka yang telah diketahui. PB-nya itu adalah setengah rho UVB pangkat 2. Nah, di sini kan ada ini kan tadi di sini ada PB, ada PB ya. Nah, nanti PB bisa kita abaikan ya. Bisa kita coret, bisa kita coret. Jadi nanti kita tinggal input angka yang udah ada aja. Setengah rho U VB pangkat 2 tambah 1000 kali rho U kali GHA sama dengan 2000 kali rho U udara dikali GHB ya. Ini nanti tinggal input-input aja ya. Nah, habis itu nanti kita masukin lagi deh setengah. Di sini ada rho udara, ada rho udara, ada rho udara. Bisa kita abaikan rho udaranya. Nah, jadi setengah VB kuadrat sama dengan 2000 GHB dikurangin 1000 GHA. Nah, dari sini nanti kita tinggal faktorin aja. Setengah VB kuadrat sama dengan 1000 G buka kurung 2HB dikurangin HA. Nah, dari sini akan kita dapatkan kalau setengah VB pangkat 2 dikurangin 1000 min H. Berarti VB kuadrat VB sama dengan akar 2 kali 1000 dikali min H. Nah, di sini VB itu sama dengan 100 dikali akar min 2H. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Gas ideal diatomik sebanyak N mol mengalami proses termodinamika pada tekanan tetap B, PA, dari keadaan 1 ke keadaan 2 dengan volume V1-nya adalah
A meter kubik dan V2-nya sama dengan 4V1. Dalam proses tersebut, gas menyerap kalor sebesar titik-titik joule. Nah, dalam soal ini, kita tahu kalau tekanan tetap, berarti prosesnya itu adalah proses isobarik, gitu ya. Nah, untuk menentukan nilai Q, ya, kita nyari kalor ya, bukan nyari usaha. Kita tahu kalau Q-nya itu sama dengan delta U tambah W. Nah, kita tahu kalau misalnya W-nya adalah isobarik, jadi kita bisa pakai persamaan ini, di mana usaha sama dengan tekanan dikali delta V-nya, atau perubahan volumenya, di mana W sama dengan P dikali buka kurung V2 kurang V1. Nah, kita tahu kalau tekanannya itu adalah B, ya, dan V2-nya itu adalah 4 kalinya V1 dikurangin V1. Jadi akan kita dapatkan kalau W-nya itu adalah B dikali 3 kali V1. Jadi W-nya itu sama dengan 3AB, ya. A-nya dapat dari mana? Karena V1-nya itu adalah A meter kubik. Oke, kita lanjut untuk mencari delta U-nya. Nah, kita tahu kalau delta U itu sama dengan energi dalam kedua dikurangi U1, karena kan ini selisih energi dalam ya. Nah, kita tahu juga nih, yang namanya delta U itu sama dengan 5/2 nRT2 dikurangi 5/2 nRT1. Kenapa kita nggak pakai 3/2? Karena di soal ini keterangannya adalah diatomik. Ya, kalau monoatomik pakainya 3/2. Oke, nanti kita input aja. Jadinya 5/2. Nah, kita tahu juga nih. Nah, di sini kita tahu juga. Kita kan nggak tahu ya suhunya berapa, molnya berapa, R-nya berapa. Jadi nanti kita bisa ganti aja nih nRT-nya itu jadi PV, ya. Jadi delta U sama dengan 5/2 PV2 dikurangi 5/2 PV1. Ingat ya, PV itu sama dengan nRT. Makanya nRT-nya ini bisa kita jadikan PV aja. Nah, nanti kita bisa kurangin. Kita faktorin dulu 5/2 P dikali buka kurung V2 kurang V1 lalu tutup kurung. Maka akan didapatkan kalau delta U itu sama dengan 5/2 dikali 3AB, ya. Tahu ya kenapa 3AB ya? Karena kan V2-nya kan tadi V2 kurang V1 itu sama dengan 3V1. Sedangkan V1 itu adalah si A, gitu ya. Dan ketika P dikali dan P-nya itu adalah B, gitu ya. Maka nanti akan kita dapatkan kalau delta U itu sama dengan 5/2 dikali 3AB. Ingat ya, ini kan P delta V ya, itu tadi hasilnya adalah 3AB. Jadi 5/2 tinggal dikali 3AB aja. Jadi dari sini akan kita dapatkan kalau delta U itu adalah 7,5 AB. Di sini usahanya udah tahu, delta U-nya udah tahu. Berarti kita bisa mencari Q-nya. Di mana Q-nya itu sama dengan 7,5 ditambah 3. Berarti Q-nya itu sama dengan 10,5 AB. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang A. Sampai sini masih mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah wahana ruang angkasa. Panjang tali bandul itu adalah 1 meter. Pada saat itu, wahana sedang jauh dari benda angkasa apapun dan dipercepat searah dengan vektor normal pada lantai kabin. Saat itu, bandul diayun dan memiliki frekuensi F sama dengan 0,48 Hz. Kemudian tali bandul itu diganti dengan tali yang lain dengan panjang 2,25 meter. Frekuensi bandul itu setelah diganti tali adalah, nah opsinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kenapa kakak memerahkan soal ini? Karena sebenarnya kakak cuma mau ngasih tahu nih, soal yang ini lebih ke mengecoh aja ya. Sebenarnya inti dari pertanyaan ini adalah kita disuruh untuk membandingkan frekuensi satu dengan frekuensi kedua, ya. Jika panjang talinya 1 meter, diketahui frekuensinya itu adalah 0,48 Hz. Ketika kita tahu panjang talinya 2,25 meter, frekuensinya berapa? Itu doang inti dari pertanyaannya. Nah, berarti nanti kita bisa ngebandingin persamaannya kurang lebih seperti ini. Kita tahu kalau F1 itu punya persamaan 1/2 V akar G per L, ya. Dan frekuensi kedua itu sama aja kayak 1/2 V akar G per L2. Ini aja persamaannya, ya. Persamaan frekuensinya, lalu kita bandingkan. Nanti kita bisa coret yang nggak perlu.
1/2 V-nya bisa kita coret, gravitasinya bisa kita coret karena berada pada tempat yang sama gitu ya. Nah, di sini nanti kita tinggal input aja angkanya. 0,48 per F2 sama dengan akar 2,25 per akar 1. Kebetulan ini bisa diakarin ya. Karena bisa diakarin, tinggal diakarin aja. Ini jadi 2,25 jadi 1,5 per 1 sama dengan 0,48 per F2. Nanti dari sini tinggal dikali silang aja. F2 sama dengan 0,48 kali 1 per 1,5. Maka akan didapatkan kalau F2-nya itu sama dengan 0,32 Hz. Nah, kakak rasa untuk video kali ini udah cukup ya. Jika kalian suka dengan materinya, kalian bisa subscribe channel YouTube kami, dan kalian bisa download aplikasi kami di Google Play Store ya, di Ayo Privat. Dan kalian kalau misalnya mempunyai pertanyaan, kalian bisa menghubungi kami di Instagram kakak di Ayo Kita Privat. Di sini kita bakal belajar bareng-bareng dan kita bakal pintar bareng-bareng. Kenapa? Karena pintar itu enaknya bareng-bareng. Terima kasih.